wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rufai Haksana dengan NPM 247839 dari kelas teknik 3B. Dan pada video sebelumnya, kita telah berhasil mengkonfigurasi region 4, yaitu pada region Hong Kong. Kita telah mengkonfigurasi IP, OSPF, serta BGP pada region 4. Nah, sebelum kita lanjut untuk mengkonfigurasi NAT yang sebelah sini, serta multi-layer switch ini, kita akan coba untuk tes ping dulu ya. Kita tesnya pakai PDU aja. Kita coba dari router yang ini ke router yang ujung, router yang ini pakai sukses. Kemudian kita coba dari router yang paling ujung bawah ini ke ujung yang paling atas. Oke, berhasil. Kemudian kita coba lagi. Mungkin dari sini ke antar region ya. Kita coba yang ke sini. Oke, berhasil. Kemudian kita coba dari yang bawah sini ke atas sini mungkin. Oke, berhasil juga. Terakhir, dari sini kita coba ke bawah sini. Oke, belum sukses. Oke, sukses. Nah, setelah berhasil kita ping semuanya dan berhasil, kita akan melanjutkan untuk ke bagian ini di sebelah kanan region NAT overload. Nah, sebelum itu kita rapiin dulu ya, mungkin di sini kita, yaitu salah client PT atau institution. Oke, di sini client kok berjarak gitu sih. Oke, client institution di sebelah sini untuk router yang ini. Kemudian di sini kita kasih IP untuk VLAN-nya. Sini VLAN 10 yaitu 192. Sebentar sambil kita lihat contohnya. VLAN 10 192 168 1.0/24. Kemudian kita copy aja yang atas ke yang bawah, itu VLAN 20 192.168 2.0. Kemudian kita VLAN 30 92.168 3.024. Oke. Di sini kita aja ya untuk VLAN yang di sini, kemudian yang ini kita taruh di sini. Oke, satu lagi kita taruh di sini. Oke, sama yang di sini juga. Oke. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini kita bisa sebelumnya kita akan mengkonfigurasi server yang ada di sebelah kiri ini terlebih dahulu ya. Di sini kan ada 4 server, yaitu yang pertama server IET, kemudian server VRI.com, server DNS server public 2, dan DNS server public 1. Yang pertama kita konfigurasi untuk DNS untuk IET. Di sini kita buka desktop, kemudian configuration. Di sini kita isi sesuai sama yang di sini ya. Yaitu 10.0.0.10.
dengan subnet masknya 255. Aduh, jangan. Benerin. 255.255.0. Kemudian default gateway-nya yaitu 10.0.0.1. Nah, kemudian setelah itu kita pergi ke service, kita ke DNS, kemudian di sini kita beri nama iet.com. IP-nya di sini 10.0.0.10. Oke, setelah itu kita add. Kita on. Oke. empty. Oke, tadi udah simpan. Sini IP-nya 10.0.0.10. Kemudian selanjutnya kita lanjut kasih IP untuk server TRI.com ya. Di sini kita berarti di sini 20.20.0.0.20. Kemudian subnet masknya 255.255.0. Oke, default gateway-nya kita isi 20.0.0.1. Oke, terus kita pergi ke service. Valid gateway address. Oh, belum selesai. Coba kita lihat. Ini 20.0.0.1 ya. Oke, kita ke service, kita pergi ke DNS, kemudian di sini kita kasih nama tri.com. Kita isi berapa? Addressnya 20.0.0.10. Oke, titik 10 kita add, kemudian kita on. Oke, dia DNS service sudah aktif. Kemudian lanjut untuk ke DNS server public 2. Itu kita ke desktop, kita ke IP configuration. Di sini kita isi berarti IP address-nya adalah 30.0.0.10 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, di sini default gateway-nya berarti 30.0.0.1. Kemudian kita pergi ke service, kita buka DNS-nya, kita name di sini kita isi DNS public 1 ya. DNS public 1, kemudian kita isi berarti 30.0.0.10. Kita add, kita on. Coba kita lihat 30.0.0.10. Oke. Kemudian selanjutnya kita isi DNS public server 1-nya. Oke. Berarti di sini dia 40.0.0.10 untuk subnet mask-nya. Oke, di sini kita isi 255.255.255.0. Yang berarti default gateway-nya adalah 40.0.0.1. Kemudian kita pergi ke service lagi, kita pergi ke DNS, kemudian kita isi DNS public 1 ya. Tadi karena DNS public 2, kita isi 40.0.0.10. Kita add, kita on. Oke, tadi di sini kita lihat DNS. Ini DNS. Sini ada kekeliruan ya. Ternyata di sini harusnya DNS public 2, bukan DNS public 1. Oke, kita add. Nah, yang salah ini kita klik, terus bisa kita remove aja. Oke, kita cek lagi di sini DNSP 4040. Nah, untuk isi IP server yang ada di sini untuk iet.com, TRI
ri.com, dan yang ada di sini nanti akan kita masukkan ke DNS public 1 dan public 2. Jadi server public ini istilahnya tuh kayak resepsionis. Jadi ketika nanti ada sesuatu yang dia akan memberikan informasi yang bertanyanya itu di sini gitu. Oke. Kita isi di sini berarti sudah ada DNS. Oke, kita DNSP 1 2 itu 30. Berarti yang satu ini 40 DNSP 1. Di sini kita ganti jadi 4. Oke, kemudian kita add. Oke. Nah, terus di sini kita ganti ri.com, harusnya seperti itu ya. ri.com di sini 20 ya. 20 10 kita add. Berarti untuk di DNS ini kita dns2.com kita add. Nah, yang salah ini kita remove aja. DNS1 kita tambahin .com-nya aja, kita add. Kemudian yang salah ini bisa kita remove aja. Kemudian yang ada iet.com. iet.com ini berarti 10. Sini 10.0.0.10. Kita add. Oke, jadi di sini ada tri.com, iet 10, TRI 20, DNSP 20, dan DNSP 1 30. Oke. Kita coba lihat di server DNS yang di sini. Kita benerin untuk di sini iet.com benar. Kita cross check kembali. TRI ini DNS-nya tri.com 202010 benar. Oke, lalu kemudian DNS public 2 kita cek ini sudah benar ya. Nah, berarti sekarang kita benerin yang di DNS public 1. Oke, DNS public 1 tambahkan.com kita add. Oke, yang ini kita remove aja. Kemudian DNSP 2 berarti di sini kita ganti jadi 30. 10. Oke. DNSP 1 40, DNSP 2 30. Berarti di sini selanjutnya tri.com. Kita ganti jadi tri.com. Di sini tri yaitu 2. tri.com 20. Oke. Kemudian iet ya di sini diganti jadi iet.com, ini berarti 10.10. Oke, kita add, selesai. Oke, nanti yang bawahnya kita tambahin pas udah kita konfigurasi. Nah, setelah menambahkan IP untuk keempat server ini, kita langsung untuk konfigurasi ke bagian sini aja, ke bagian routernya. Nah, di sini kita tandai dulu di sini untuk rnet 3 bagian 3 ya. Oke, router bagian NAT 3. Oke, di sini kan jalan yang ketiga. Kemudian di sini kita ubah layer switch MLS 3 ya. Oke. Di sini kita masuk konfigurasinya. Yaitu kita masuk CLI. Kemudian di sini kita enable. Jadi besar. Konfigur terminal, kemudian kita beri nama untuk routernya yaitu sesuai nama yang tadi rnet
3. Oke, setelah itu kita masuk ke sini. Kita masuk ke yang ke sebelah kiri yang nyambung sama region 4 dulu. Oke, yang pertama kita masuk ke interface gigabyte 0/1/0 0/1/0. Kita terangin. Nah, dan lalu kita berikan IP address-nya. Berarti IP address-nya yang di sini 172, kemudian 19, kemudian di sini 15.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita no shutdown ya. Oh, sebelum itu kita berikan IP outside-nya. Kita masuk interface. Oke, IP out. Invalid. Oh, ternyata ada salah. Di sini harusnya pakai NAT. Nah, baru kemudian kita masuk ke interface gigabyte 0/0/1 tadi udah, berarti 0/0/0. Kemudian kita masukkan 0/0/0, kita masukkan IP address-nya yaitu 172.19.15. Di sini berarti dia masuknya ke 27 ya. 27.2 itu segmen mas 255.255.255.0. Oke, kemudian kita masukkan IP NAT outside-nya karena dia jalurnya mengarah keluar. Jangan lupa untuk kita aktifkan portnya. Nah, dia jadi hijau sekarang. Kemudian selanjutnya kita masuk ke interface yang mengarah ke sebelah kanan atau yang masuk ke dalam ya, berarti di dapat Ethernet 0/2/0. Masukkan IP-nya di sini. Oke, sebentar, kalau kita lihat gambarnya ini harusnya dia ada. Nah, iya. Oke, sebentar. Di sini kita tambahin untuk IP-nya networknya 192.168.30/24. Ini ada di untuk network yang ada di sini. Kemudian kita ganti sini 40 untuk yang bagian bawahnya. Oke, kita taruh di sini. Jadi IP yang ke sini adalah dia nggak 172 0/2/0. Kita overlap, kita no IP ya. Di sini kita no IP. Oke, jadi kita end dulu, kita show IP interface brief. Nah, di sini berarti dia udah kehapus ya untuk di port 0/2/0. Oke, sekarang kita masuk lagi ke interface gigabyte 0/2/0, yaitu IP address-nya adalah 192.168. Astaga. Oke, masih berjalan. Maaf, tadi kayaknya kepencet apa ya? Oke, kita lanjutkan. 192.168. Ini karena networknya 30, berarti kita isi 30.1, yaitu dengan socket bus-nya 255.255.255.0.
Oke, kemudian kita berikan IP NAT inside ya, karena dia mengarah ke dalam. Kemudian kita no shutdown, kita exit. Setelah kita berhasil mengkonfigurasi, kita cek lagi aja nggak apa-apa. Show IP interface brief. Di sini kita udah 01010. Mana bracket ini? 01010 ke bawah 272. Jadi terus itu 0110 152 ke kiri, terus 01210 itu mengarah ke kanan. Oke, setelah berhasil mengkonfigurasi IP-nya, kita konfigurasi OSPF-nya ya. Itu masuk ke router OSPF 1, kemudian kita aktifkan log-nya. Setelah itu kita redistribute static subnet. Nah, kemudian kita masukkan networknya, berarti 172 untuk yang ke sebelah kiri, 172.19.27.0 dengan wildcard-nya 0.0.0.255 area 0. Oke, kemudian setelah 27 tadi ada 15. Oke. Kemudian kita berikan default information originate. Oke, setelah itu kita exit. Nah, kemudian kita nih di sini dia oke, 4.4.12 dia sudah 0.0.0 berhasil kita OSPF-nya sudah berhasil ya. Kemudian di sini kita akses list. Untuk mengakses satu, kita permit, kemudian kita masukkan networknya 192.168.0.0, kemudian 0.0.255.255, lalu kita berikan IP NAT inside IPNet inside sort list 1 interface gigabyte yang mengarah lurus berarti 0/1/0. Oke, jangan lupa tambahin overloadnya. Nah, setelah itu kita IP access list extend, kita berikan komennya block 1 to LAN. Oke, block 1 to LAN. IP access list extend block 1 to LAN. Kemudian kita berikan IP 192.168.0.0.0, kemudian 0.0.255. Oke, kita permit IP any. Nah, selanjutnya kita add, lalu kita masuk ke gigabyte interface gigabyte 0/1/0. Kita berikan akses IP access terhadap gigabyte 0/1/0. Kita berikan IP config, kita akses grup, nggak bisa akses grup. Kita lihat IP akses grup
tulan. Oke. Masukkan tulan in ya. Tulan in. Oh, ini kayaknya coba kita end dulu. Kita masuk lagi ke interface gigabyte 0 slash 1 slash 0 0 slash 1 slash 0. Oke, benar. Kemudian kita IP access. Nah, baru copy aja ya. Di sini kita block 1 tulan. Kita copy, kemudian kita paste. Block 1 tulan, kita tambahin in. Nah, selanjutnya ke port yang satunya berarti gigabyte 0 slash 0 slash 0. 0 kita tambahin IP access juga, IP access group 8 tulan in. Kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita berikan IP root-nya. IP root-nya 192.168.1.0 255.255.255.0 yaitu melewati 192.168.30.2. Oke. Di sini kita ganti jadi 2. Allahu Akbar. Kemudian di sini kita ganti IP root-nya jadi 3. Lalu setelah itu kita IP root 0.0.0.0 terus 0.0.0.0 172 19 tadi ya 15.1. Nah, kemudian di sini kita ganti jadi 27 berarti 27.1 10. Nah, 10 di sini itu adalah distance matrix. Jadi untuk mendapatkan prioritas semakin kecil angkanya itu dia dia akan menjadi prioritas gitu. Lalu selanjutnya kita end. Nah, di sini kita telah berhasil untuk mengkonfigurasi routernya. Nanti kita lihat. Show on config. Nah, di sini kita hostname kita isi terus gigabyte 0 172.19.272 IP net outside. Kemudian untuk 0.1.1.19.15.2 IP net outside juga akses group block tulan. Jadi nanti di sini tuh kita bisa akses dari IP router di 4 region ini. Kita bisa akses dari PC ataupun dari router ini. Namun dari router-router yang ada di luar ini nggak bisa akses untuk ke dalam. Oke, log kita hidupin, redistribute static subnet, networknya 119, default information originate, search list, 168, 123, oke. Oke, maaf. Ini. Nah, kita telah berhasil untuk konfigurasi routernya ya. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasi ke multi switch layer 3. Nah, masuk ke multi layer switch 3 nih kita bisa. Oh iya, nah di sini di multi switch layer 3 ini kita nggak bisa langsung akses ke
CLI-nya ya. Jadi kita harus tambahkan tombol AC power supply. Jadi kita tambahkan ke sini, kita buka. Nah, di sini baru bisa. Kita tunggu sebentar. Sebentar. Oke, kita masuk nih di sini. Kita no aja ya. Di sini kita masuk configure terminal, kemudian kita kasih nama, kita kasih hostname-nya yaitu multi-layer switch switch 3. Oke. Kemudian kita di sini akan membuat VLAN ya. Di sini kan kita tadi punya VLAN 10, 20 dan 30. Di sini kita akan membuat VLAN. Oke, di sini pertama kita buat VLAN 10, name VLAN 10, kemudian kita buat VLAN 20, name-nya VLAN 20, kemudian kita buat VLAN 30. Guys, maaf suaranya kecil dikit. 30. Oke, kita sudah membuat VLAN 10, 20, dan 30. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 10. Oh, boleh kita cek dulu aja ya. Show VLAN brief. Nah, di sini kita berhasil membuat VLAN 10, 20, 30 dengan nama VLAN 10, 20, 30. Oke. Kita selanjutnya masuk ke VLAN 10 ya. Kita akan memberikan IP. Nah, di sini kita saat mengaktifkan VLAN-nya, kita nggak usah pakai no shutdown lagi ya, karena dia otomatis sudah aktif sendiri. Jadi kita masukin IP address-nya. IP address-nya 192. Oke, mana untuk IP address tadi? 192.168.1.1 itu 25 sampai 255.255.255.0. Oke, kemudian kita masuk ke VLAN 20. Oke, IP address-nya kita isi di sini 192.168. Di sini berarti kita ganti jadi 2 ya. Oke. Kemudian VLAN 30. Nah, VLAN 30 IP address-nya kita ganti di sini jadi 3.1. Nah, setelah itu kita akan membuat VLAN 1 untuk jalurnya. Jadi kita buat IP address-nya adalah 192.168, di network-nya adalah 30.2. Oke, kemudian shutdown aktif, lalu kita exit. Nah, kita end boleh, kita cek kembali show VLAN brief. Nah, sudah up. Oke. VLAN up. Oke, kemudian setelah membuat VLAN di situ kita setelah selesai membuat VLAN kita di sini kita IP routing. Kita harus masukkan ke terminal dulu. Kita IP routing, kemudian kita masuk ke interface Gigabyte yang mengarah
ke switch layer 1, berarti gigabyte 1, SAS 0, SAS 1. Itu kita masuk, kita geser. Oke, gigabyte 1, SAS 0, SAS 1. Oke, kita aktifkan mode switch port, mode terang ya. Kemudian kita, oke, protokolnya sudah up. Oke, switch port, terang, allow, VLAN. Jadi kita mengizinkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 untuk masuk ke interface gigabyte 1.1.1. Oke, kemudian exit. Kemudian lakukan hal yang sama untuk ke interface yang mengarah ke sini. Ke VLAN kedua ini. Jalur ke switch kedua, maksudnya gigabyte 1/0/2 ya berarti. Oke, di sini kita aktifkan mode switch port, mode terang. Nah, ini sudah aktif. Kemudian kita switch port, terang, allow, VLAN 10, 20, 30. Oke, kita exit. Kita berikan IP root-nya, yaitu 0.0.0.0, kemudian 0.0.0.0, 192, 168.30.1. Oke, kita end. Nah, kita coba lihat show running config apa saja yang sudah kita konfigurasi. Hostname kita telah membuat hostname-nya, yaitu kita mengaktifkan gigabyte internet 1.0.1 dengan mode terang ya, dengan kalau VLAN-nya 10, 20, 30, begitupun di gigabyte internet 1.0/2. Oke, interface VLAN 1 di sini 192.168.3.2, interface VLAN 10 192.11.1.1, VLAN 20 16.21, VLAN 30 168.3.1, dan IP root-nya 000 192.168.31. Oke. Selanjutnya kita setelah mengkonfigurasi router dan multi layer switch 3 ini, kita masuk ke konfigurasi switch-nya ya. Di sini kita di sini kita beri nama switch berarti kalau ke atasnya ini berarti 12, 13 mungkin. Oke. Coba kita lihat di sini kan 3, 6, kemudian tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12. Oke, di sini kita 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sini kita kasih nama switch 5 aja. Oke, di sini switch 5, kemudian kita mulai konfigurasi untuk switch 5. Ya, kita end, kemudian kita configure terminal, kemudian kita kasih nama hostname-nya, yaitu SW5 ya. Oke, switch 5, kemudian kita akan membuat VLAN untuk distribusi. Jadi kemudian nanti baru kita aktifkan mode terangnya agar didistribusikan. Sini kita buat VLAN 10, namanya VLAN 10. Kemudian VLAN 20 dengan name-nya VLAN 20, VLAN 10, nama VLAN 30. Oke, kita dulu. Kemudian kita aktifkan. Kita akan setelah buat VLAN-nya, kita
kali VLAN menjadi 3 jalur, yaitu berarti kan portnya ada 24 bagi 3, berarti satunya itu 8, berarti 24. Ya, berarti untuk yang pertama adalah portnya interface range pas Ethernet 0/1 sampai dengan 8 kan. Lalu kita aktifkan support berarti VLAN ini, VLAN 10 ini nanti bisa diakses di port 1 sampai 8. Switch port mode akses. Oke. Nah, namun di sini dia ada yang muncul atau peringatan yang muncul bahwa pada flash Ethernet 0/1 ini inconsistent port. Jadi port kita di blok ya. Berarti di sini kita untuk mana ya, sebentar. Oke, sebentar. Nah, karena ini nggak bisa fase Ethernet 1 ini jalurnya nggak bisa pakai switch port mode akses, berarti kita di sini kita no switch port mode akses, tapi no switch port akses VLAN, kemudian kita aktifkan switch port mode terangnya. Nah, ini dia baru line proto line up to the line. Nah, di sini awalnya kemudian dia beraktif. Jadi untuk port Ethernet 1 itu dia modenya harus terang karena dia terhubung ke multi layer switch 3 seperti itu hasil yang saya baca ya. Terus di sini kita setelah kita aktifkan switch port mode terangnya, kita buat switch port terang allow. Jadi kita mengizinkan VLAN 10, 20 serta 30. Lalu kita no shutdown, kita end. Nah, berarti kita masuk lagi, kita ubah dan untuk interface kita masukkan terminal terlebih dulu, masuk ke interface range fast Ethernet nah tadi sebentar ya, fast Ethernet 0/2 sampai dengan 8. Di sini kita aktifkan baru switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Nah, mohon maaf, kita pause sebentar. Baik, kita akan melanjutkan konfigurasi yang sempat tertunda tadi. Jadi tadi kita udah konfigurasi sampai ke internet fase salah satu ini kan kita jadiin switch mode terang karena tadi dia ada notifikasi kalau misalkan yang fase Ethernet 01 ini portnya itu maka multi layer switch 3, jadi dia nggak bisa switch port mode akses, dia harus switch port mode terang. Jadi kita buat dari fase Ethernet 0/2 sampai 0/8 itu switch port mode akses yang bisa mengakses VLAN 10, 20, 30. Baik, selanjutnya kita masuk ke config melanjutkan dari berarti ke interface range fast Ethernet 0 9 sampai ke 16. Oke, kita aktifkan switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Nah, setelah itu kita X, kita masuk ke berarti 9 sampai 16, kemudian 17 sampai ke 24. Oke. Sampai ke 24 kita short mode akses, kita
aktifkan untuk VLAN 30. Oke. Nah, selanjutnya kita akan aktifkan mode terang ke port yang mengarah ke switch layer 3. Berikutnya adalah yang mengarah ke switch layer 3 dari switch 1 fase Ethernet 01 ya. Berarti di sini kita masuk ke interface fase Ethernet 01. Kemudian kita ulang interface fase Ethernet 01. Lalu kita masuk ke switch port mode terang, kemudian kita switch port terang low VLAN 10, 20, 30. Oke, kemudian kita M. Oke, kita show. Oke, di sini kita lihat interface 01 mode terang, allow VLAN 10, 20, 30, fase Ethernet 02 sampai dengan 8 secure mode access, kemudian 9 sampai dengan 16, VLAN 20 dan 17 sampai 24. Oke. Kemudian kita tutup. Oke, kita X. Selanjutnya kita bakal konfigurasi ke switch yang kedua. Kita konfigurasi isinya dulu aja kali ya. Itu konfigurasi. Enggak, di sini aja dulu. Oke, sebentar. Oke, kita di sini berarti switch yang ke-6 ya. Switch ke-6. Oke, di sini kita masuk kita enable, kita konfigure terminal, kemudian kita buat VLAN 10. Di sini kita kasih hostname dulu. Hostname-nya itu adalah SP6. Nah, lalu kita baru masuk ke VLAN 10, kemudian kita kasih nama yaitu VLAN 10. Kemudian selanjutnya VLAN 20. Kita kasih nama di sini VLAN 20. Kemudian VLAN 30. Lalu VLAN 30. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke interface range first. Interface range 0/1 sama, ini angkanya sama dengan yang switch yang 5 tadi ya. Oke, di sini switch port access, kemudian switch port. Nah ke blocking juga untuk fase Ethernet 01-nya ya, karena di akses layer 3. Berarti sebentar. Kita masih masuk ke exit dulu. Kita ke interface fase Ethernet 0, fase Ethernet 0/1. Kemudian kita tadi udah mengaktifkan switch mode akses ya, kita nonaktifkan. Kemudian kita aktifkan switch port mode terang. Nah, baru dia aktif switch port terang
shutdown, kita end. Nah, berarti selanjutnya kita masuk ke interface, kita masuk ke interface range Ethernet 0/2 sampai dengan 8. Kita aktifkan switch port, mode akses, kita aktifkan switch port akses VLAN 10. Nah, kemudian selanjutnya nah ya, harusnya kita udah benar. Coba kita end, kita show dan config terang mode akses untuk port 2 sampai dengan port 8. Oke, berikut lanjutin ke selanjutnya. Berarti kita interface range Ethernet. Nah, tadi 8 berarti 9 sampai dengan 16 ya sekarang. 9 sampai dengan 16, kita aktifkan switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Oke. Kemudian kita exit selanjutnya, yaitu 16, 17 sampai dengan 24. Oke, secara akses berarti di sini untuk akses VLAN 30. Nah, selanjutnya kita exit, kita ke sama kayak tadi, kita akses terang port yang mengarah ke switch mode layer 3. Berarti kita masuk interface source Ethernet 0 1, kemudian switch port mode terang tadi apa, switch port terang allow dan 10, 20, 30. Kita show config first Ethernet 0, switch port terang allow, kemudian akses untuk 10, 9 sampai dengan 16, 20, 17 sampai 24, 30. Oke. Selesai untuk konfigurasi switchnya. Sekarang kita konfigurasi. Nah, kita konfigurasi ya. Berarti ini kita lihat 6, 9, 12. Oke, ini untuk PC 13 ya. Kita kasih nama PC 13, PC 14, terus PC 15. Oke. 16 di sini berarti ini PC 17, ini PC 17, oh ketukar apa, ini PC 19. Oke, kita akan konfigurasi IP pada PC-nya ya. Kita akan sambungkan kabel strike dari switch ke PC-nya. Tadi kan kita dimulai dari pas Ethernet 0/2, berarti di sini sambungin pas Ethernet 0. Kemudian kita tarik sini. Selanjutnya kita ke pas Ethernet 9 berarti ya. 9 ke 0 sesuai tadi yang udah konfigurasi. Lalu berarti 9 sampai 16, 17 di sini.
Oke, nah ini kita mundurin dulu. Sini kita beri IP. Nah, di sini berarti adalah 192.168.1.10. Kemudian 25525. Di sini default gateway-nya 192.168.1.1 ya. Dan servernya kita 30.0.0.10. Oke, kita close. Kemudian ke PC yang kedua. Ini 192.168.2.10. Oke. Jadi di sini default gateway-nya 192.168.2.1. 1 DNS-nya kita isi 30.0.0.0.10. Oke, berarti ini 192.168.3.10. Di sini 192.168.3.1. Kemudian DNS-nya kita isi 30.0.0.10. 3. Oke. Lalu switch selanjutnya ini si fasilitas 2 ke 7. Oke. Lalu geser berarti ini ke atasan 18, ini 19. Nah, di sini berarti setelah 12 9. Setelah itu 9, 16, 17 ke sini. Oke. Setelah kita konfigurasi switch sama PC-nya, sekarang kita coba untuk ping ya. Kita coba di PC 13. Kita buka command prompt-nya, kita ping ke 192.168.168.30.1. Coba oke. Replay. Sekarang kita coba ping ke ini keluar ya. Ke 192 ping ke 192 172 19 kita coba 12 nih. 12.2. Oke, mau untuk region 3 kita coba ke region 2. Oke, 172 berarti ini 17 kita coba 2 aja 2. Oke, dia mau juga. Kita coba di sini berarti 9 72 16 maksudnya 16 9.2. Oke, replay berhasil ya untuk di switch 1. Sekarang saya coba kita coba ke webnya. Oke. Jadi tadi kita masukin DNS-nya 1 ya, berarti kita coba DNSP1.com. Oke, dia berhasil. Dia bisa. Jadi selanjutnya kita akan konfigurasi switch dan router yang satu ini.
Oke, sekarang kita lanjut ke router yang satunya. Berarti kita kasih nama dulu di sini biar enak. Kita kasih router NAT. Tadi di sini berapa? 3. Router NAT 3. Berarti di sini 4. Oke. Nah. Kita masuk ke terminal, kita kasih hostname yaitu R. Selanjutnya kita masuk ke port yang mengarah keluar, berarti gigabit 010 sama 011. Kita masuk ke interface gigabit 010, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 010 ini berarti 192.19.28.2 dengan server-nya 255.255.255.0. Kemudian kita jangan lupa IP NAT site. Nah, sama untuk port yang satunya. Berarti ini sebelum itu kita shutdown dulu, harusnya di zona. Sudah up, kemudian kita ke atasnya yaitu 01110. 01110. Dan kita masukin IP address-nya berarti 16.2 di sini. Ya, 16.2. 19 di sini adalah 16.2. Kemudian kita shutdown, kasih IP site ya keluar. Nah, selanjutnya port yang mengarah ke dalam gigabit 01210. Oke, kita ke gigabit 01210. Kemudian kita kasih IP-nya berarti 192 168 sini 40.1. Oke, kasih IP NAT inside karena dia mengarah ke dalam. Kita shutdown. Oke, kita exit. Setelah itu kita konfigurasi router OSPF1. Konfigurasi OSPF-nya dan kita pasang lognya. Kemudian kita redistribute static subnet. Oke, kita masukkan networknya berarti 172.19.28 ya, 28.0. Kemudian 0 wildcard 0.0.0.255. 172.19.000. Oke. Oh, kita lupa kasih area 0. Nah, selanjutnya itu selain 28 tadi ada 16 ya di sini. Oke, setelah itu kita kasih default information originate. Kemudian kita exit. Lalu setelah itu kita akses
192. Salah ini. Access list 1 permit yaitu 168. Ini kita X dulu, kita memory or network terminal. Oke. Insert tadi akses list 1 dari 192.168.0.0 kemudian 0.0.255 kemudian kita masuk ke IPNet inside source list yaitu source list 1 interface gigabyte 0.0 overload. Nah ini yang mengarah dari sini masain itu. Oke, kita kemudian IP access list extend, kita kasih komennya yaitu lalu kita kasih deny IP ini 192.168.0.0.0.0.55.55. Oke, kita permit IP ini, lalu kita X. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface. Sebentar, type. Oh ya, lalu kita masuk ke interface G 011 IP access group, kita copy aja dari sini, kita copy dan kita paste access group kontulan, kita tambahin in interface 010 kita kasih IP address in juga. Oke, kemudian kita exit. Nah, di sini selanjutnya kita IP root 92.168.1.0 kemudian 255.255.0 ke 168.40.2. Oke, di sini kita lihat
kemudian satunya kita ganti jadi 3. Lalu kita IP root lagi 0.0.0.0 yaitu ke 72 19 28, berarti di sini 28.1. Kemudian tadi ada 16 ya. Ini ada 16. Oke, 16.110. KN. Selanjutnya kita ke switch. Oke, kita ke switch. Kita ke switch layer 3. Di sini kita kasih nama multi switch layer 3 ya, multi switch layer 3 yang keempat. Oke. Sini kita lupa untuk tambahin AC power supply. Kita tambahin dulu ke sini. Kemudian tunggu bentar. Oke. Dan oke, kita masuk. Oke, kita terminal, kita kasih nama yaitu multi layer switch. Layer switch 3 yang keempat. Oke, di sini kita buat VLAN 10, kita kasih nama name-nya yaitu VLAN 10. Selanjutnya berarti kita kasih VLAN 20, name-nya VLAN 20, kemudian VLAN 30, name-nya VLAN 30. Oke, lanjut. Setelah kita buat VLAN-nya, kita masuk ke interface VLAN 10. Oke, sudah up, kita beri IP address-nya yaitu 92.168.1.1.255.255. Kemudian kita masuk ke VLAN 20. Oke, up, IP address-nya kita ganti di sini jadi 2 ya. Lalu kita masuk ke VLAN 30, kita ganti di sini jadi 3. Lalu kita masuk ke interface VLAN 1, kita kasih IP address-nya di sini kita ganti jadi 40. 40.2. Oke. Tapi 255. Oke. Kita shutdown. Oke, sudah up. Kita routingnya IP routing. Kemudian kita buat interface. Port yang mengarah ke switch layer 2 nomor 1 di gigabyte/0/1. Gigabyte 0/1.
press limit 1, 0, 1. Oke. Kita aktifkan switch port mode terang. Oke, start 10, 20, 30 sudah up. Kemudian kita switch port terang, allow VLAN 10, 20. Oke, kita exit. Selanjutnya ke port yang mengarah ke switch layer 2. Berarti 1/0/1. Kita aktif switch port terang. Exit, kemudian kita root ya, kita IP root ke 0.0.0.0, kemudian 0.0.0.0 ke 192.168.40.1, kemudian kita end. Oke, sudah. Kita lanjut ke switch-nya. Oke, kita lanjut ke switch ini. Bentar, ini berarti switch ke-7 ya. Switch 7. Switch 7 ini kita kasih nama switch 8. Oke, kita konfigurasi switch terlebih dahulu. Kita masuk name, kita beri terminal, kita kasih nama hostname ke switch 7. Switch 7. Lalu untuk mendistribusikan VLAN-nya, kita akan membuat di sini membuat VLAN 10 dengan name 10, kemudian 20, kasih name-nya VLAN 20 dan VLAN 30. Kita kasih name VLAN 30. Nanti kita akan membagi beberapa port yang ada dalam switch ini menjadi 3 jalur. Berarti kita masuk ke interface range. Interface kita exit dulu kan karena ini masih masuk interface range. Tadi itu yang pas Ethernet 1-nya sepertinya dia tidak bisa ya. 0/1/8 kita coba dulu apakah dia bisa. Switch port mode access. Nah, switch port access. Oke. Akses. Di VLAN mismatch. Nah, jadi benar VLAN 1. Oke, berarti sini kita masuk ke oke, sebentar. Kita masuk ke kita exit. Kita buka interface Ethernet 0/1. Kemudian kita no switch port mode access. Mode
switchboard mode terang, kemudian kita allow VLAN switchboard mode terang, dia sudah off, kita switch terang, allow VLAN 10, 20, 30. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface, belajar range-nya Ethernet 6/2 sampai dengan 8. Kemudian kita aktifkan mode akses, switchboard akses VLAN 10. Kemudian ke interface 8 berarti 9 sampai 16. Oke, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20. Kemudian selanjutnya ke 17 sampai dengan 24. Ke switchboard mode akses, kemudian switchboard akses VLAN 30. Oke, selesai untuk konfigurasi di iya, jangan lupa kita WR ya. Yang atas ini juga. Yang atasnya juga. Terus tadi kita udah yang ke-7, berarti sekarang kita ke switch 8. Kita masuk configure terminal, kita kasih hostname yaitu switch 8. Kita masuk, kita buat VLAN 10, kita name yaitu VLAN 10 ya. Lalu 20, kemudian ke VLAN 30. Namanya adalah VLAN 30. Oke, setelah itu kita masuk ke interface. Kita exit dulu. Kita masuk ke interface Ethernet 6 T1. Itu kita aktifkan switchboard mode terang. Terus kita switchboard terang allow VLAN 10, 20, 30. Nah, selanjutnya kita ke interface baru exit ke interface range fast Ethernet 0, 2 sampai dengan 8. Switchboard mode akses, bit akses, switchboard akses VLAN 10. Kemudian untuk fast Ethernet 9. Oke, switchboard mode akses, kemudian switchboard akses VLAN 20. Kemudian untuk berarti ini dari 17 sampai ke switchboard mode akses VLAN 30. Oke, sudah kita end, kita show. Config kita lihat Ethernet satunya terang, akses 9, 20,
16, 27, 30. Oke, jangan lupa dibaca. Kita ini lupa. Belum. Kita sambungkan kabel untuk konfigurasi ke isinya ya. Jadi S2 ke sini. Ini PC ke-20 berarti ya. 10, ini PC ke 21, ini oke. Kenapa ini? Yap. Oke. Tadi udah kedua, berarti sekarang ke 9. Oke. Lalu kita dari 9, 16, 17 ke sini internet. Oke. Selanjutnya berarti 22, ini pisah ke 3. Oke, kita dua tiga, ini PC 24, lalu ini aktif. Nah, udah rapi, kita sambungin juga dari sini ke pusat internet 2, kemudian 8 berarti 9. Oh, belum ternyata. 9 ke 0. Selanjutnya adalah 17 ke 6. Oke. Oke, di sini kita konfigurasi IP-nya. Kita ke desktop, kita ke IP. Di sini 192.168.0. 255 berarti di sini default gateway-nya 192.168. DNS-nya kita di kasih 30.0.0.10. Oke. 20 mana tadi? 21 sama configuration tekan 192.168.2.20. Titik 10 di sini 192.168. Kenapa ini mati? Di sini 192.168.2.1. Di sini 21 ya. 30.0.0.10. Ini salah. Coba kita lihat
2.10. Benar nih. Terus kita lihat lagi untuk salah-salah 10, 10, 1, betul. Berarti ini sini. Kita konfigurasi nya 192, 1, nah dia kenapa selalu seperti ini? Oke, 2, 168, 3, 10, dapat masa teknik isi 92, 8, 3.1. Dia mulai berita. Nah, jadi ini kita isi DNS-nya 30.0.0.10. Oke, selanjutnya yang bawahnya extra type configuration 192, 168, titik 1.20. Kemudian subnet masknya di sini kita isi 92, 888. Dan lanjut di sini 192, 192.168.2.1. Di sini 21 ya. 30.0.0.10. Ini salah. Coba kita lihat di titik 2.10. Benar nih. Terus kita lihat lagi untuk salah-salah 10, 10, 1, betul. Berarti ini sini. Kita konfigurasi nya 192, 1, nah dia kenapa selalu seperti ini ya kan? Iya. Oke, 2, 168, 3, 10, dapat masa teknik isi 92, 8, 3.1. Dia mulai berita. Nah, jadi ini kita isi DNS-nya 30.0.0.10. Oke, selanjutnya yang bawahnya extra type configuration 192, 168, titik 1.20. Kemudian subnet masknya di sini kita isi 92, 888. Oke, kita lanjutkan video sebelumnya. Maaf di pause karena device yang sebelumnya itu nggak memadai ya. Jadi pas kita coba untuk mengkonfigurasi ataupun melanjutkan ini, untuk cek ini, dia nggak bisa, dia selalu not responding. Jadi ini kita ganti device dulu. Dan sepertinya tadi PC yang ini itu pas kita tag video itu ya, ininya itu terpotong karena tiba-tiba mungkin mati OBS-nya. Jadi kita lihat aja di sini konfigurasinya. Di sini IP-nya 192.168.1.20 dengan subnet mask 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.1.1 dan DNS-nya 40.0.0.10. Oke, di sini PC 18 IP-nya 192.168.2.20, subnet mask-nya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.2.1 dan DNS servernya 40.0.0.10.
Oke, kemudian visi ke-19 yaitu 192.168.3.20, subnet portnya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 192.168.3.1 dan DNS servernya 40.0.0.10. Oke, sudah lengkap, semua sudah terkonfigurasi PC-nya. Sekarang kita coba di PC 21 ini ya. Oke, di command prompt kita coba ping ke 192.168.40.1. Kita coba replay. Kemudian berhasil ya untuk PC yang ini. Kita coba ping ke region 4. Berarti ping ke 172.19. Kita coba 3 ya. Mungkin 3.2. Oke, dia berhasil untuk ke region 4. Sekarang kita coba region 2 yang ke Singapura. Berarti ini kita ganti jadi 17. Oke, ini kita ganti jadi 2, boleh. Dia berhasil. Oke, kita coba ke region 1 ya. Kita coba ke region 1 berarti 16. Oke, 2 harusnya bisa karena dia hidup. Oke, dia bisa. Sekarang kita coba ping ke server. Kita jajal ping ke server 10.0.0.10. Kita coba ke IET berhasil. Kita coba tadi 40 berarti kita coba ke DNS 2 ya. Berarti di sini 30. Oke. Kita coba RTO, nah dia bisa. Oke, berarti dia berhasil ya. Kita coba untuk cek ke webnya. Kita coba kita coba di DNS space 2. Oke, 2. Oh, 1. 1 aja. Oh, 2.com. Kita coba oke, dia berhasil. Kita coba lagi ke atas deh ya. Ke server yang top. Kita coba ke server yang atas, berarti kita coba ke iet.com. Oke, berhasil ya. Untuk PC 21. Berarti PC yang mana? PC yang ini. Kita coba untuk PC yang ini. Oke, mungkin di PC 25. Kita coba. Dia ke command prompt. Kita coba ping ke 192.168.40.1. Kita coba. Oke, replay. Dia juga bisa. Kita coba ping ke sini. Ini mungkin ya. Ping ke server 30.0.0.10. Oke, dia bisa ya. Kita langsung coba aja buat ke webnya. Kita coba ke 30.0.0.10. Oke, bisa. Kita coba ke atasnya lagi deh. Kita coba ke iet ya. Kita iet.com. Nah, berhasil ya. Nah, tadi kita udah coba ping yang dari dalam keluar kan. Sekarang kita coba dari luar ke dalam. Kita coba pakai ini ya. Kita coba di router ini ping 192.168.1.10. Kita lihat sukses rate 0%. Oke, kita coba lagi. Ini 1.10. Kita coba 1.20. Oke, dia nggak bisa juga. Kita coba yang 2.20. Kita coba yang ke 210, coba. Oke, dia nggak bisa, berhasil. Berarti dari semua router yang ada di region atau dimanapun itu nggak bisa ke sini. Batasnya itu cuma dari router yang ini masih bisa ping ke dalam, tapi dari router yang ini itu udah nggak bisa. Oke, kita coba lagi di router yang sebelah sini ya. Kita coba ping ke 192.168.3.20. Titik 20. Oke, 0%, nggak bisa ya. Kita coba ke 220.
Oke, nggak bisa. Kita coba ke 210. Oke, nggak bisa. Kita coba lagi ke 110. Oke, nggak bisa. Nah, mungkin cukup sekian video untuk not overload ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.